Saudara, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan sudah berikan kami kesehatan dan kami berdoa supaya melalui pimpinan Tuhan kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami awali pagi hari ini di hari yang baru dengan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Berkati acara doa pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan pertemukan lagi kita di pagi hari ini dalam acara doa pagi. Kita bersyukur bahwa pemeliharaan Allah dapat kita rasakan sampai detik ini. Pagi ini saya akan bacakan ayat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Allah. Saudara, pentingnya hidup berdamai kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 23 sampai 26. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, Allah lebih senang menerima persembahan dari hati yang berdamai dengan orang lain dan berdamai dengan Allah. Kita dapat memberikan sesuatu kepada orang lain, kita dapat berkemurahan kepada orang lain, tapi kalau hati kita tidak berdamai dengan orang lain, itu tidak benar di hadapan Allah. Allah ingin supaya kita hidup benar, hidup berdamai dengan orang lain. Saudara, Allah sungguh-sungguh melihat hati yang tulus. Itu sebabnya diingatkan kalau kita mempersembahkan sesuatu dan kita masih punya ganjalan di hati kita karena ada yang tidak beres dengan orang lain, firman Allah katakan, tinggalkanlah persembahanmu itu dan berdamai dulu dengan orang itu. Saudara, perlunya kita mentaati firman Tuhan supaya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu berkenan di hati Tuhan. Jangan seperti persembahan Kain yang karena hatinya cemburu dan dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau, maka Tuhan tidak menerima persembahannya Kain. Tuhan lebih menerima persembahannya adiknya. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Puji Tuhan, Tuhan Allah mengingatkan kita supaya kita hidup benar, sempurna sebagaimana Bapa kita di sorga adalah sempurna. Kita memang belum sempurna, tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Dan untuk itu kita harus dengar firman Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya saudara-saudara. Sambungan berikutnya yaitu, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Saudara, menjadi kudus berarti terpisah dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Itu berarti hidup dekat kepada Allah dan menjadi seperti Dia, dan mencari kehadiran, mencari kebenaran, dan mencari persekutuan dengan Allah dengan sepenuh hati. Puji Tuhan, kekudusan merupakan prioritas utama Allah bagi para pengikutnya, sebagaimana yang dicatat dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Saudara, kekudusan merupakan maksud Allah bagi umatnya ketika Ia merencanakan keselamatan mereka di dalam Kristus. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Berikutnya, kekudusan adalah maksud Kristus bagi umatnya ketika Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Itu dicatat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21, juga dalam 1 Korintus 1 ayat 2 dan 30. Puji Tuhan, kekudusan merupakan maksud Kristus bagi umatnya ketika Ia menyerahkan dirinya di salib untuk mereka. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Puji Tuhan saudara-saudara. Kekudusan merupakan maksud Allah ketika menjadikan kita ciptaan yang baru dan memberikan kita Roh Kudus kepada kita. Haleluya saudara-saudara. Mari kita lakukan firman Allah, karena dengar-dengaran lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan firman Allah lebih baik daripada lemak domba jantan. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Saudara, firman Allah sudah datang kepada kita pagi hari ini, dan supaya kita bisa dengar, kita bisa mengerti, kita bisa taati, dan kita lakukan firman Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan supaya kita diberkati, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kiranya hati kita makin terus melekat kepada Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, taati firman Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdamai dengan semua orang dan kita kejar kekudusan, hidup benar di hadapan Allah, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Allah. Puji Tuhan, percuma kita beribadah kepada Tuhan, percuma kita memberikan persembahan kepada Tuhan kalau
kita tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan sudah berikan kita kesehatan, Tuhan sudah berikan kita tubuh yang kuat. Mari kita lakukan firman Tuhan, perhatikan apa yang Tuhan mau, supaya dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saya akan berdoa kepada saudara-saudara di pagi hari ini sebelum saudara-saudara melakukan aktivitas di hari yang baru. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, biar sepanjang hari ini Tuhan pimpin kita. Sepanjang hari ini Tuhan menuntun jalan hidup kita, supaya hidup kita melekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan membuat kita sempurna sebagaimana yang Tuhan inginkan, karena Bapa kita yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara, saya akan berdoa buat saudara-saudara yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kita berterima kasih, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan saudara-saudara sekalian, supaya saudara tidak lagi berada dalam kelemahan, dalam kebimbangan, tapi saudara tetap percaya firman Tuhan sudah datang kepada saudara, memberkati saudara, menjadikan saudara baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang telah menuntun kami melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami berdamai dengan musuh-musuh yang ada di sekitar kami. Ajar kami supaya kami hidup kudus, supaya kehidupan kami bertambah-tambah melekat kepada Tuhan, menjadi kesenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang sedang dalam kelemahan, yang sedang sakit di rumah atau yang dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah penyembuh kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Kami percaya Engkau tidak berubah. Oleh sebab itu, sehati kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit kanker, Tuhan Yesus, dimanapun dia berada Tuhan Yesus, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan putus asa, Tuhan nyatakan kemurahan-Mu. Kalau yang lain Tuhan sembuhkan, maka yang lain juga ibu ini juga Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang kenal di mana ibu ini berada Tuhan Yesus. Berikan dia iman, percaya yang sungguh bahwa kuasa-Mu tidak berubah. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam kekurangan, yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, kami hanya menaruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa yang dinaikkan kepadamu Tuhan. Dalam keadaan yang sukar sekarang ini, Tuhan tetap berikan jalan. Tuhan tetap campur tangan ya Tuhan Yesus, sehingga apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan, termasuk mereka dapatkan pekerjaan yang baru. Kami sudah dengar kesaksian-kesaksian yang begitu hebat, yang tidak mungkin bagi manusia, tetap mungkin bagi Allah. Nyatakan kuasa-Mu, campur tangan-Mu buat umat-Mu yang sedang dalam yang mencari pekerjaan. Tuhan, berikan mereka kesabaran dan Engkau menjawab doa mereka tepat pada waktunya.
Terima kasih memberkati keluarga-keluarga Tuhan, rumah tangga Kristen yang saat ini dalam keadaan goyah. Baik suami, istri, dan anak-anak, satukan mereka, berkati mereka dalam nama Yesus. Biar rumah tangga Kristen menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak sekolah yang sudah mulai sekolah tatap muka. Tuhan menyertai mereka. Berikan mereka kekuatan tubuh, kesehatan tubuh, jauhkan dari virus corona. Juga mereka yang sedang sekolah di rumah, sekolah online, berikan mereka kepintaran. Tuhan jaga, Tuhan berkati, biar mereka semua menjadi anak-anak yang berhasil. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dibesarkan. Berikan mereka kesanggupan, berikan mereka kepintaran yang dari Tuhan, supaya melalui pimpinan Tuhan, anak-anak ini menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, yang sehat, yang kuat, dan yang pintar. Terpujilah namamu Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berikan kesehatan kepada umat Tuhan, supaya melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, hidup kami makin dekat kepada Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sepanjang hari ini. Amin.